Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Linda Novitasari dengan NIM 1920207071 ingin memaparkan hasil review dari jurnal yang telah saya lakukan, yaitu mengenai materi taksonomi tumbuhan berpembuluh yang berkaitan dengan tanaman mangga. Kemudian, jurnal yang telah saya review ini berjudul The Diversity of Mangifera Indica Cultivar in Subang, West Java based on morphological and anatomical characteristic, atau yang artinya keanekaragaman Mangifera indica cultivar di Subang, Jawa Barat berdasarkan ciri morfologi dan anatominya. Selanjutnya, jurnal tersebut diterbitkan oleh jurnal Bioscientifica, yaitu Journal of Biology and Biology Education. Volume dari jurnal ini yaitu 9 nomor 1 dengan PISSN 2085-191X dan EISSN 2338-701 yang memiliki halaman 156 sampai 167 di tahun 2017. Dan ditulis oleh Tri Cahyanto, Ahmad Sopian, Muhammad Effendi, dan Ida Kinasi. Kemudian, jurnal penelitian ini mendapatkan sumber data dengan cara mengumpulkan sampel dari berbagai jenis daun pada tanaman mangga, yang kemudian daun tersebut disimpan di dalam wadah dan diberi alkohol yang berkadar 70%, dan kemudian dilakukan suatu pengamatan baik itu struktur anatominya maupun struktur morfologinya. Dan selanjutnya kita masuk ke metode penelitian yang digunakan dalam jurnal penelitian ini, yaitu metode Parifin dan metode Wolmon. Metode Parifin ini merupakan suatu metode pembuatan preparat jaringan hewan maupun jaringan tumbuhan yang tipis. Sedangkan metode Wolmon ini merupakan suatu metode tanpa adanya pengirisan terlebih dahulu, yang artinya seluruh spesimen ini utuh, kemudian ditutup dan ditetesi dengan medium atau media penutup yang akan diamati secara langsung di bawah mikroskop tanpa adanya pengirisan terlebih dahulu, begitu ya. Dan adapun lokasi penelitian dari jurnal penelitian ini dilaksanakan di Jalan Pamanukan, Subang, dan Cagak di daerah yang berada di Jawa Barat. Namun pada jurnal penelitian ini juga ditemukan suatu permasalahan-permasalahan yang timbul, yaitu di mana terdapat kesulitan pada saat menentukan karakter kunci pada beberapa karakter morfologi daun, tetapi sebenarnya karakter kunci tersebut sudah ada atau sudah ditemukan pada karakter buahnya, baik itu dalam segi bentuk dan aroma pada buah tersebut. Kemudian hasil dari penelitian yang telah saya review ini yaitu ditemukannya 21 kultivar mangga dengan komoditas aromanis, mangga cengkir, dan mangga madu kraton. Mangga aromanis ini merupakan suatu komoditas unggulan yang ada di Subang, Jawa Barat. Kemudian dari berbagai komoditas tersebut ditemukannya kemiripan pada semua sampel, yaitu seperti memiliki stomata aktinostik atau stomata dengan lingkaran 4-12 sel penjaga, yang hal ini menyebar dalam radius dan terletak pada daun abaksial tipe hipotomik. Indeks stomata ini menunjukkan perbandingan antara jumlah stomata dan sel epidermis yang digabungkan. Terus, kepadatan stomata tertinggi ini ditemukan pada kultivar apel dengan 700,6 stomata per kilometer persegi, sedangkan yang terendah itu ditemukan pada kultivar golek dengan 629,2 stomata pada per meter persegi. Nah, dengan demikian indeks stomata yang telah
lebih tinggi dihasilkan ketika jumlah stomata itu lebih banyak daripada jumlah sel epidermisnya. Selanjutnya, pengamatan anatomi petiolar pada 21 kultivar mangga menunjukkan 3 variasi berkas pembawa, yaitu membentuk huruf U atau planokonveks, U lobet atau sangat cembung, dan bulat atau melingkar. Sistem jaringan pembawa tunggal juga ditemukan pada semua kultivar secara konsisten. Serta ada pula 3 jenis kristal oksalat yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu drus, kubus kecil, dan prismatik. Kristal oksalat sendiri ini merupakan suatu kelebihan bahan organik yang dihasilkan dari aktivitas fisiologis tumbuhan. Kemudian keberadaan kristal oksalat ini juga dapat digunakan sebagai mekanisme taksonomi. Nah, berdasarkan data morfologi dan anatomi daun pada jurnal penelitian ini ditunjukkan kemiripan antar kultivar yang tercatat antara 68 sampai 94% dan dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu yang pertama kelompok ke-1 dengan 83% kemiripan yang terdiri dari apel, cengkir gajah, dan gedong kelapa. Kemudian kelompok kedua dengan kisaran 80% tetapi dibagi kembali menjadi 2A dan 2B yang masing-masing 85% dan 84%. Dan yang terakhir ini kelompok ketiga dengan 82% kemiripan yang terdiri dari bapang 3, arumanis 3, dan ampiong. Itulah hasil dari jurnal penelitian yang telah saya review. Selanjutnya, setelah saya menjelaskan hasil dari jurnal penelitian yang telah saya review ini, sekarang saya akan menyimpulkan apa yang saya baca pada jurnal penelitian ini, di mana terdapat suatu kemiripan yang tinggi pada semua sampel yang telah diamati, dan adanya ketidakkonsistenan pada kerapatan, ukuran, dan indeks stomata pada kultivar yang sama, yang membuat karakter tersebut tidak sesuai untuk dijadikan karakter kunci atau karakter taksonomi pada buah mangga tersebut. Kemudian ada pula beberapa kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada jurnal penelitian yang telah saya temukan. Yang pertama, saya akan menjelaskan kelebihan dari jurnal ini terlebih dahulu. Yang pertama, penulis sudah menyajikan data menggunakan tabel untuk hasil karakter dalam pengelompokan kultivar mangga, yaitu seperti bentuk, panjang, lebar, dan tekstur pada daun, serta masih banyak yang lainnya. Yang kedua, sumber referensi yang digunakan pada jurnal penelitian ini juga sudah cukup sangat baik. Seperti contoh itu ada buku, jurnal, dan observasi secara langsung yang dilakukan dengan mengumpulkan sampel pada 3 lokasi di Subang. Yang ketiga, penyajian data sudah menggunakan tambahan gambar dari sampel penampang melintang tangkai daun dengan perbesaran 40 kali dan sampel bagian abaksial paradermal serta bagian atap kultivar mangga, yang hal itu menambah kejelasan dari setiap sampel yang ada. Dan yang keempat itu penggunaan bahasa dan analisis yang dilakukan oleh penulis itu sangat mudah dipahami, khususnya untuk saya pribadi yang telah mereview. Yang kelima itu abstrak yang cukup menyeluruh dan mudah dipahami. Selanjutnya saya akan membahas kekurangan pada jurnal ini, yaitu yang pertama, abstrak dan kesimpulan pada jurnal penelitian ini belum ada keterkaitan atau kesinambungan satu sama lain.
Dan yang kedua, penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan suatu pembahasan secara keseluruhan dari isi jurnal tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin, penjelasan dari materi hasil review jurnal penelitian ini telah selesai saya lakukan. Saya memohon maaf apabila terdapat ucapan atau kesalahan dalam penyampaian hasil review jurnal penelitian ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.